Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Adi Sasono, pemimpin redaksi Tribun Jabar. Kali ini saya berada di kantor Tribun Cirebon. Nah, siang ini saya sedang bersama dengan penjabat Bupati Majalengka, Bapak Dedi Supandi. Selamat siang Bapak Dedi. Selamat siang Mas Adi. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, terima kasih sudah mampir di kantor kami untuk bincang-bincang. Ya, kebetulan tadi sebelum kesini kita juga ada agenda di wilayah timur Majalengka. Ya, dekat sini berarti ya. Ya, di agenda saya ada pemberian agenda untuk Rutilahu, Rumah Tidak Layak Huni. Ya. Termasuk saya juga sidak ke beberapa titik layanan kesehatan dan juga kantor kecamatan di wilayah timur. Ya, langsung ke sini. Langsung ke sini. Terima kasih Pak, ini sebuah kehormatan buat kami. Alhamdulillah, sama-sama. Berarti ini pejabat pertama yang berkunjung ke kantor kami. Oh gitu. Iya. Berarti kantornya baru ini? Berarti kantornya baru. Kami baru sebenarnya 2 bulan yang lalu, tetapi kami baru beres-beres perbaikan setelah 2 minggu lah kira-kira. Dan kami luar biasa. Ya, semakin maju nih buat Tribun. Terima kasih Pak. Pak Dedi, kan Bapak baru tanggal 19 ya, 19 Desember 19 ya. 19 Desember ya, menjabat 2023. Ya. Saya ditunjuk menjadi pejabat Bupati Majalengka. Kalau boleh sebelumnya menjabat sebagai sebelumnya saya sebagai Asda pemerintahan, asisten daerah pemerintahan. Tapi kalau dilihat rangkaian karir saya sudah 17 jabatan. 17 jabatan. Itu mulai dari Bandung ya Pak? 17 jabatan, dari mulai lurah sampai sekcam, camat, kabag, kadis, ya sampai terakhir di asisten pemerintahan. Ya. Jabatan pertama apa Pak waktu itu Pak, kalau masih ingat? Kalau jabatan pertama itu pelaksana. Pelaksana. Begitu keluar dari kampus, dari STPDN kan sudah pegawai negeri. Ya. Pelaksana, terus pada saat pelaksana saya ditugaskan oleh pimpinan waktu itu keluarlah Undang-Undang 2299 tentang pemerintahan daerah. Nah, yang di situ bercerita tentang otonomi dan pencabutan dui fungsi ABRI. Gitu. Nah, kebetulan di Bandung dari 139 lurah itu 96 dari TNI. Nah, maka dengan adanya otonomi itu harus dikembalikan dan diisi oleh sipil. Nah, saya kebetulan baru keluar dari STPDN dan alhamdulillah 6 bulan setelah keluar dipercaya jadi lurah. Jadi waktu itu lurah masih bujangan saya. Lurah. Umur saya 23 tahun. 23 tahun dari lurah. Itu waktu itu lurah di Antapani. Antapani Kidul. Terus ada perintah waktu itu dari Ketua Tim Penggerak PKK Kota, Pak Dedi, 2 tahun setelah jadi lurah harus cari istri, harus punya PKK-nya gitu kan. Itu kewajiban pribadi atau perintah atasan Pak? Perintah atasan. Tapi saya tak pikir-pikir ya sesuai juga kan, itu akhirnya saya menikah umur 25 tahun. Ya. Jangan-jangan kalau nggak ada perintah atasan bisa lebih lama lagi tuh. Karena bisa jadi. Dan setelah itu di luar ekspektasi juga 4 tahun lah saya jadi lurah. Jadi lurah teladan juga tingkat nasional. Mantap. Gitu kan. Terus saya pindah menjadi sekcam, akhirnya 2009. Waktu itu masih di Antapani? Masih. Sekcam, terus sampai akhirnya saya pindah ke provinsi di tahun 2019. Nah, 2019 saya pindah ke provinsi. Di situ ikut open bidding, saya menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Ngurus desa ya. Di mana Jawa Barat itu ada 5.312 desa saat itu. Yang 5.312 desa itu hanya 37 status desanya yang mandiri. Jadi masih banyak desa-desa yang tertinggal. Jadi kalau lihat status, misalnya status itu ada dari mulai bawah itu desa sangat tertinggal,
desa tertinggal, desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri. Nah, yang kita tuju ini level kelima, desa mandiri. Nah, saat itu dari 5.312 hanya 37 desa yang mandiri saat itu. Maka ada beberapa inovasi yang kita lakukan waktu itu untuk percepatan daripada status desa mandiri. Karena bagaimanapun kita kalah dengan provinsi sebelah. Nah, ini cerita tentang Pulau Jawa ya. Jawa Barat ini telah kalah. Kalahnya di mana? Jadi kalahnya kalau kita lihat 5.312 desa di Jawa Barat, sementara jumlah penduduk yang harus dilayani itu mencapai kurang lebih di 49 juta, hampir 50 waktu itu juta. Ya, 49 juta waktu itu. Sementara tetangga sebelah, misalnya Provinsi Jawa Tengah, jumlah desanya 7.800. Sebenarnya lebih banyak Jawa Tengah, jumlah desanya, penduduk yang dilayaninya Jawa Tengah hanya 32 juta. Jauh lebih kecil. Lebih kecil daripada Jawa Barat. Begitupun juga Jawa Timur. Sama. Tapi manakala pemerintah pusat menggulirkan dana desa, bukan berbanding lurus dengan jumlah penduduk, tapi berbanding lurusan dengan jumlah daerah otonom desa. Akhirnya bandingkan saja 7,8 triliun di Jawa Tengah, di Jawa Barat hanya 5,3 triliun. Padahal yang harus diurusi sebenarnya manusianya lebih banyak Jawa Barat. Kan gitu. Artinya kurang lebih di sekitar 2,3 triliun dalam 1 tahun perbedaan uangnya. Dikali 1 periode misalnya 5 tahun, makanya jangan heran kalau desa-desa di tetangga sebelah itu sudah selesai infrastrukturnya. Nah, mereka tinggal memikirkan ekonomi karena sudah selesai garapannya. Itulah tadi. Maka di situ butuhlah inovasi yang kita lakukan. Apa itu waktu itu inovasi paling? Waktu itu saya katakan inovasinya adalah inovasi desa juara. Desa juara. Nah, yang kebetulan inovasi itulah yang saya angkat juga ke dalam permasalahan judul disertasi saya saat S3. Kan gitu. Inovasi desa juara ini terbagi menjadi ada digitalisasi layanan desa. Jadi memang harus masuk digital itu. Yang kedua, One Village One Company. Nah, yang ketiga, gerakan membangun desa. Nah, intinya begini. Yang pertama kita membangun SDM dan layanannya dengan digital. Yang kedua kita tingkatkan ekonominya. Dan yang ketiga kita tingkatkan infrastrukturnya. Nah, cuma saya kemas menjadi tadi digitalisasi layanan desa, One Village One Company, dan tadi yang terakhir gerakan membangun desa. Tapi intinya satu digital dan SDM, ekonomi, yang ini infrastruktur. Gagasan itu berarti sudah diimplementasikan, Pak? Sudah. Nah, saat diimplementasikan saya punya target saat itu, dan orang mengatakan target itu berat. Yang 2018 desa mandirinya hanya 37, dan 2019 ditargetkan harus punya desa mandiri 68. 2 kali lipat berarti ya. 2020 ditargetkan harus punya target desa mandiri di 91. Semua orang mengatakan berat. Nah, 2019 di luar dugaan. Baru 1 tahun, 2 tahun sudah terlampaui. Desa mandirinya langsung naik menjadi 103 desa. Berarti itu melampaui target tahun ketiga ya? Melampaui target tahun ketiga, gitu. Ternyata ciri dari khas masyarakat desa di kita ini beruntungnya kita ada Pancasila ya. Mereka itu ternyata bergotong royongnya luar biasa. Nah, yang belum tersampaikan itu adalah knowledge transformasi, informasi kepada mereka. Maka konsep yang harus kita lakukan pada saat itu adalah bagaimana kita melakukan tadi inovasi, desentralisasi, dan juga transparansi. Karena warga ingin diajak sebetulnya. Gitu. Jadi gini Pak, terkait dengan posisi Bapak sekarang sebagai pejabat Bupati Majalengka. Nah, Bapak melihat persoalan yang sama nggak ketika di
Yang mungkin lebih sama, spesifik ya? Sama. Jadi samanya begini, kebetulan saya kan sebelumnya juga pernah menjadi pejabat wali kota Depok ya. Nah ini berbeda. Kalau wali kota tidak ada desa, mereka semuanya statusnya kelurahan. Ya. Ini pada saat saya menjabat PJ Bupati Majalengka, ada 330 desa. Berarti ada 330 kepala desa. Ada 26 kecamatan. Karakternya sama dan ya luar biasa. Akhirnya yang tadi saya katakan, apa yang menjadi bagian pemahaman keilmuan kemarin saya memperoleh gelar Dr. S3 bidang pemerintahan yang kebetulan yang diteliti adalah terkait dengan desa, ya tinggal diterapkan aja di sini. Gitu kan. Dan itu sudah dari tanggal 19 kemarin kita sudah coba banyak melakukan langkah-langkah yang mungkin juga belum terbiasa di mereka. Di contoh gini Mas Adi, contoh. Saya melihat orang pada saat pertama saya masuk, mereka khawatir ada pohon yang mau tumbang di depan rumahnya, tapi si pohon itu berada di daerah milik jalan. Gitu. Tapi mereka sulit banget terlayani. Itulah kita butuhnya digital. Jadi layanan itu saya bilang pada seluruh perangkat daerah, jangan menunggu mereka mengajukan surat, tapi rakyat ini butuh kehadiran pemerintah. Gitu. Maka saya share segala macam tertangani. Nah sekarang banyak lagi keluhan-keluhan masyarakat tentang jalan. Yang jalan itu banyak bolong lah dan sebagainya. Bahkan sampai membandingkan dengan tetangga sebelah. Nah kemarin baru saya kumpulkan teman-teman di PUTR. Nah, kita segera kemarin itu bentuk unit reaksi cepat tambal jalan. Itu unit baru atau bagaimana Pak? Oh enggak, jadi unit ini hanya nama. Kalau unit yang berada di UPTD, jadi kan Bina Marga ini atau PU itu punya cabang-cabang dinas atau UPTD. Nah, UPTD ini sebetulnya sudah ada. Cuma langkah yang mereka lakukan itu selalu melakukan langkah by textbook gitu loh. Jadi by textbook itu begini. Mohon maaf ya. Birokratis. Nah, seperti itu, dan selalu di situ sudah tercantumkan bahwa tahun ini tuh pengerjaan jalan untuk ini gitu. Nah, tidak ada yang sifatnya untuk hal yang insidentil. Jadi lembaganya sudah ada di UPTD. Saya hanya buka istilah baru untuk membuat unit reaksi cepat tanggap tambal jalan dengan cara apa sih kebutuhan satu kali nambah jalan itu apa. Nah, ternyata yang dibutuhkan itu ada alat-alatnya, misalnya ada mobil call-nya satu, aspalnya satu, dump truck, temper, kayak gitu kan. Nah, itu menjadi satu paket yang harus dibawa oleh satu tim. Gitu kan. Ya. Nah, satu tim itu tugasnya mereka keliling-keliling ke lokasi tempat yang memang terjadi jalan yang bolong. Nah, pada saat terjadi jalan yang bolong, jangan menunggu besar. Pada saat bolong itu masih kecil juga tambah segera. Kan gitu. Kalau nggak sekali tambah makin besar. Malah makin besar. Nah ini yang belum terbiasa. Karena seolah-olah mau ngaspal jalan A itu sudah direncanakan untuk membangun A. Sehingga pada saat di B terjadi bolong, ya dibiarin dulu. Kan gitu. Seperti itu. Berarti tinggal ini Pak ya, apa namanya, membuat SOP baru gitu. SOP baru, yang SOP itu tidak membuat unit baru sebetulnya. Hanya membuat cara kerja baru, cara kerja baru dan cara pola pengadaan yang bisa gitu Pak. Ternyata nggak masalah gitu kan, nggak masalah. Sama seperti misalnya kita memberikan, kan ada jalan bolong hanya luasnya 1 meter, ya udah 1 meter itu aja, kan nggak usah direncanakan. Tinggal buktinya apa, ada foto, ada apa. Lalu ada jalan di tempat yang lain juga bolong misalnya hanya 3 meter, ya itu aja gitu kan. Baru nanti diklaim. Itu saya ingin membuat terbiasa seperti itu. Walaupun hari ini pada saat unit itu diluncurkan belum merata, jujur saja. Belum merata di 7 UPT cabang dinas itu belum merata.
Kenapa belum meratanya? Karena tadi terkait dengan keterbatasan anggaran, sudah anggarannya ketok palu hanya ada sekian dan sebagainya. Nah itu nanti yang harusnya seminimalnya saya bilang lakukan, bahwa pemerintah itu harus hadir dan ada untuk rakyat. Ya, ya. Pak Dedi, waktu pertama kali Pak Dedi ditunjuk sebagai PJ di daerah asalnya. Ya. Ini kan mestinya ada melibatkan unsur emosional itu Pak. Ya. Oh ini ya, ini daerah saya, masa kecil saya di sini. Nah, gimana waktu itu Pak? Apa yang ada di pikiran Pak Dedi? Saya kan, mohon maaf ya, saya lahir di sini, terus sekolah SD di sini, SMP di sini, SMA di sini gitu. Jadi pada saat saya ditunjukin di PJ di tempat tanah kelahiran, ya saya ingat mungkin ada bagian dari doa orang tua saya. Gitu. Karena doa orang tua saya itu pada saat itu setinggi-tinggi kamu menjabat, yang ditanya oleh masyarakat itulah kebermanfaatan. Orang masyarakat sini banyak menanyakan ke ibu saya, Dedi itu di mana sih? Tapi orang tidak merasakan kebermanfaatan itu. Itu makanya niat saya pindah ke provinsi saat itu. Makanya saat di provinsi, di DPMD, saya banyak buat kawasan-kawasan desa wisata di daerah Sindangwangi. Terus saya saat di PJ, ya itu juga saya berharap mungkin bagian dari doa orang tua saya. Tapi gini, Mas Adi punten ya, akhirnya semakin kuat saya bahwa saya jangan memalukan keluarga saya gitu loh. Karena ini ada daerah tinggal itu amanah. Ya jangan sampai diberi kesempatan jadi PJ, terus kitanya malah tidak bekerja semaksimal mungkin, akhirnya kurang maksimal, ya malulah bagi saya. Jadi apalagi daerah tanah kelahiran sendiri, apa orang dibilang katanya membangun daerah sendiri aja LLN, apalagi membangun daerah orang lain kan gitu. Iya betul. Gitu. Jadi sangat senang sekali lah, karena betul-betul dorongan kekuatan itu berada dari kultur budaya yang betul juga sudah terbangun dari semenjak saya kecil. Iya Pak, ketika Bapak sudah punya ini gini, ketika Bapak punya tenaga, punya banyak instrumen untuk membangun daerahnya, gitu. Apa yang teringat pertama kali, misalnya, saya kepingin membangun itu, karena itu saya punya kenangan bagus. Ada nggak Pak tempat tertentu nih mungkin? Ada lah. Apa itu? Seperti saya pas mulai saya datang, apa yang saya pikirkan, terjadi kenal pamit dengan Pak Bupati. Pada saat saya perkenalan, saya teringat dengan wali kelas saya. Nah, makanya saya undang. Tolong jangan kasih tahu, saya undang cabang dinas. Ibu Yani, wali kelas saya, dan Pak Endi, guru fisika, mohon diundang. Itu di SMA? Guru SMA. Guru SMA. Ya, guru SMA. Karena yang guru SD sudah meninggal. Oh iya. Yang SD sudah meninggal, Bu Odah itu. Yang SMP juga udah banyak yang meninggal. Yang paling dekat itu yang masih ada banyak di SMA. 2 orang itu diundang. Jadi saya teringat, ya kenangan mereka kadang-kadang membina kita segala macam itu pada saat kembali ke Majalengka, dan dia nangis ternyata. Saya nggak tahu bahwa dia dapat undangan hadir, terus saat saya menceritakan tentang perjalanan hidup saya SMA di sini, wali kelasnya ini tolong maju ke depan, dia bilang. Terus sama Pak Endi juga, Pak Endi inilah guru favorit saya. Kenapa hari ini saya panggil? Ternyata saya jadian sama nyonya, sama istri saya pada saat saya lagi pacaran, ternyata guru favorit kita sama gitu kan. Oh gitu. Guru favorit kita sama. Dia mesti guru favoritnya. Jadi saya sama nyonya itu, sama istri saya wali kelasnya Bu Yani, saya kelas 3, nyonya kan kelas 1. Dulu mah kan ada fisik 1, ada fisik 2 kan. Jadi Bu Yani ini adalah wali kelas 2 dan kelas 3, fisik lah gitu kan. Saat saya keluar dari kelas 3, istri saya kan masuk kelas 2, Bu Yani juga wali kelasnya. Jadi saya sama nyonya itu wali kelasnya sama. Nah pada saat jadian, ceritalah biasa kan, pacaran-pacaran, siapa guru favorit? Pak Endi, kebetulan sama, dipanggil juga. Ternyata pada saat saya panggil kenal pamit kemarin, nangislah dia kan gitu kan. Nah
itu yang saya terpikirkan. Terus ada beberapa hal tempat-tempat yang saya pikir legend ya. Iya. Kayak seperti pulang dari SMA saya hobi mie ayam gitu kan. Tempatnya di mie ayam Toya ya tak datangin kemarin. Kan gitu sebagai sebuah kenangan, dan ternyata menimbulkan kenangan-kenangan begitu membuat inspirasi juga. Maka saya selalu berpikir menanamkan kepada para perangkat daerah konsep saya itu. Saya berharap tadi untuk membangun Majalengka, yang pertama inovasi, yang kedua desentralisasi, dan yang ketiga adalah kolaborasi. Itu yang ingin saya lakukan gitu. Kenapa? Kita kalau tidak dengan inovasi, apa yang harus dibangun oleh kita bisa terlambat. Tapi dengan menggunakan inovasi yang dibangun, harusnya dibangun 3 tahun bisa selesai dengan 1 tahun. Itu yang kita harapkan. Apalagi masa jabatan saya pun juga tidak panjang kan. Maka inovasi harus dilakukan. Terus tadi selanjutnya yang kedua, kolaborasi. Oh ternyata pada saat saya datang ini tidak bisa APBD itu semuanya untuk bisa melakukan percepatan. Akhirnya kita pun juga lakukanlah kolaborasi. Saya ajak komunitas, GGM dibangun oleh CSR kan gitu. Terus ada ini lahan aset tanah Pemda yang mangkrak, mau digimanakan, masa saya harus merencanakan dulu, bikin DD dulu, nanti tahun depan dibangun. Itu udah nggak zamannya lagi. Saya ajak komunitas, minimal dalam waktu dekat apa yang akan kamu lakukan. Opa, saya ingin komunitas musik ini ada tempat untuk ruang untuk bermain musik. Oke, saya ada tempat bermain ruang untuk senam. Oke, kita buat nanti Car Free Day. Nah, rencananya seperti itu. Itu yang kolaborasi, dan yang tadi yang ketiganya itu desentralisasi. Jadi bagi saya nanti ada beberapa anggaran-anggaran yang selama ini terpusat dikelola oleh dinas, mau tak turunkan nama saya ke tingkat kecamatan. Kayak gitu. Bila perlu camat ini harus punya anggaran yang dia berdaya gitu kan. Saya akan turunkan menjadi sebuah bagian dari desentralisasi. Jadi kalau camat, misalnya camat Raja Galuh, maka dia adalah bupatinya di Raja Galuh, gitu kan. Itu kepanjangan tangan saya. Saya akan buat seperti itu. Jadi kalau misalnya di situ ada vandalisme, coret-coret, ada tanaman bibit tanaman misalnya taman yang tumbang, ada gorong-gorong yang rusak, ngecat kereb, itu nggak usah lagi sama dinas. Oke, jadi bisa langsung dieksekusi oleh camat gitu kan. Tapi pasti camat capek. Saya bilang. Tapi kan pejabat memang harus capek, Pak. Ya harus capek, gitu kan. Nah, sementara kalau saat ini tangani oleh dinas, nggak akan gini, Kang Adi. Mereka kan dinas pusatnya, kantornya hanya satu, dia harus keliling ke semua kecamatan. Itu repot. Yang memang yang paling tepat penguasa wilayah kecil itu. Ya, desentralisasi itu harus dilakukan, gitu kan. Nanti biarkan level dinas itu hanya memikirkan jalan-jalan yang sifatnya protokol, gitu loh. Bila perlu, komunikasilah dia dengan provinsi. Seperti hari ini apa yang banyak orang ngeluhkan ke saya, PJU, kan itu kan. Penerangan jalan umum. Ternyata jalan Salagedang ke Majalengka itu gelap banget kalau malam kan kayak gitu. Nah, itu berarti kan dibutuhkan PJU. Pada saya tanyakan tentang PJU seperti apa, Pak, nggak bisa karena jalan itu masuk jalan provinsi. Jadi PJU-nya harus dilakukan oleh provinsi. Ya lakukan kolaborasi dengan provinsi. Hal semacam itulah yang kadang-kadang akhirnya bahasa Sundanya kalau tidak dilakukan desentralisasi tidak akan wakageroh gitu kan bahasa Sundanya. Jadi tidak akan ke ini banget ke setiap pelosok-pelosok daerah. Pak, selama 2 minggu lebih lah Pak, gitu ya? Ya kira-kira 2 minggu ya. Kira-kira 2 minggu Pak Dedi sudah menemukan apa kira-kira yang bisa dikembangkan dari Majalengka? Ya, yang bisa dikembangkan di Majalengka itu luar biasa. Saya katakan bahwa sebetulnya Majalengka itu bisa dikatakan surga yang tersembunyi. Kok gitu Pak? Kenapa Pak? Karena keindahan alamnya itu masih boleh dikatakan murni. Belum terjamah tangan-tangan jahat. Maka saya ingin mengembangkan di situ tuh terkait dengan
wisatanya. Iya. Nah, wisatanya itu banyak sekarang, dan kemarin saya coba di media sosial ternyata meningkat. Contoh misalnya salah satu situ Cipanten, berapa tahun baru di tahun kemarin itu pengunjung hanya kisaran di 2.300-an, 2.300 2.400 datanya ada. Tahun ini kemarin berapa? Satu hari di tahun baru itu mencapai di 4.900 sekian, hampir 4.500. Jadi kenaikannya itu hampir 2.500, hampir 100%. Nah ini yang harus kita, jadi tadi objek yang kita pikirkan adalah pariwisata. Kedua, banyak keluhan ke saya tentang infrastruktur, terutama ada jalan, ada stadion Warung Jambu. Nah, itu mereka banyak sekali mengeluh tentang itu. Dan ketiganya butuh hiburan, mereka itu ingin bioskop, kayak gitu. Itu muncul di saya, dan makanya pada saat itu kita lakukan banyak hal yang sudah saya sampaikan kepada teman-teman dalam satu kali rapat pimpinan, bahwa kita akan buka Car Free Day nanti. Nah di Majalengka itu akan buka Car Free Day. Selama ini belum ada Pak ya? Belum. Jadi fungsi Car Free Day itu bukan hanya kita meningkatkan perekonomian atau misalnya tadi kendaraan tidak ada terus mengurangi polusi, bukan ya, tapi kita lebih pada bagaimana mereka bisa berinteraksi murah, bertemu sambil berolahraga sehingga bisa meningkatkan indeks kebahagiaan, kayak gitu. Itu nanti kita buka Car Free Day. Nah selain Car Free Day, saya berharap nanti dibuka juga untuk ekonominya, ada Car Free Night atau saya katakan Culinary Night. Nah tadi saya kunjungan ke Kecamatan Raja Galuh, ternyata Pak unsur muspikanya, Pak Camat dan Kapolseknya siap melakukan itu. Jadi konsep Culinary Night ini yang di Majalengka, ada Culinary Night yang misalnya pasar yang legend tuh, Pasar Mambo. Orang-orang tahu Pasar Mambo. Nah itu bila perlu di malam minggu itu di Car Free Night kan saja. Gitu. Jadi semacam kawasan kota tua. Tapi ada lahan Pemda, aset Pemda yang belum tersentuh, bahkan tidak terbengkalai, misalnya di Pasar Lawas, itu saya berharap ada tempat olahraga dan ada pasar modernnya. Itu rencananya seperti itu. Nah termasuk tadi yang selain kapasitas olahraga, Warung Jambu dan peresmian GGM, dan saya katakan tadi langsung membuka tadi unit reaksi cepat tambah jalan untuk menengahi tentang jalan yang tadi. Secara spesifik Pak, kenapa Stadion Warung Jambu Pak? Awalnya mereka itu kecewa karena kualitasnya jelek, di dalamnya becek, tapi aktivitasnya selalu ada aktivitasnya. Tetap dipakai karena nggak ada yang lain. Katanya ada di Baribis, tapi juga tidak seposisi di situ. Kalau di situ kan banyak di lingkungan perkotaan. Terus saya bilang, Pak, perbaiki Warung Jambu, masuklah ke DM Instagram saya kan. Bahkan mereka juga dimasuki Instagram. Saya katakan, nanti saya pengen lihat dulu, saya bilang. Nah, saya lihat ternyata benar jelek. Saya diisi udah jalur masuk keluarnya hanya satu gitu kan. Nyampe ke sana becek, di seberang juga banyak rumput dan ilalang gitu kan. Tapi di situ ada yang latihan. Luar biasanya potensi di Majalengka ini luar biasa. Kemarin U20 yang juara sampai internasional kan kipernya tuh orang Majalengka. Gitu. Apalagi kalau kita lihat secara legend pemain-pemain dan pelatih Persib ya, Jajang Nurjaman juga kan orang Majalengka kan itu kan. Masa seperti ini ironis sekali kan. Nah, ternyata di situ juga anak-anak kecil lagi bermain. Dan saya tanya, cita-citamu apa? Ya pemain sepak bola gitu. Oh, berarti udah saya harus memperbaiki ini. Yang fungsinya hari ini hanya menjadi lapangan sepak bola yang becek. Rencananya di tahun 2024 ya kita perbaiki, ada jogging tracknya, ada untuk lapangan sepak bolanya, dan ada untuk lomba panahan di situ sama tampilan lah. Itu menjadi semacam kompleks olahraga gitu menjadinya ya? Oh enggak, ya satu ini aja stadion. Satu stadion, tapi bisa berfungsi banyak gitu. Ya, tapi fungsi atletiknya yang akan kita buat termasuk lapangan sepak bolanya.
Beda dengan GGM, nanti GGM juga udah selesai. Itu pakai CSR. Oke. Pak Deddy punya rencana apa aja Pak soal CSR Pak? Siapa aja yang mau diajak ke sini? Saya akan coba membangun dulu informasi yang masuk dari komunitas ya. Jadi komunitas-komunitas itu ternyata yang udah masuk ke saya, Pak, ini mereka punya komunitas yang para layang, ada komunitas sepatu roda, ada juga nanti dalam waktu dekat komunitas sepeda, banyak Pak. Maka yang saya ajak akan sentuh adalah pertama mungkin teman-teman dalam satu alumni sekolah saya. Ternyata banyak loh SMA waktu saya SMA itu yang mereka merupakan orang Majalengka tapi sebetulnya manggung di tingkat nasional. Nah, contoh misalnya kita mendapatkan CSR GGM itu ternyata dari Pertamina. Dan di Pertamina itu kan ternyata Majalengka gitu kan. Nah, di ACC juga sama Pak Menteri BUMN. Yang kebetulan juga Menteri BUMN-nya juga dulu ibunya adalah itu yang akan kita banyak lakukan di level kancah nasional. Yang lokal-lokalnya banyak kayak seperti kemarin contoh di kawasan industri itu banyak sekali yang mereka itu sebetulnya hanya butuh ruang. Contoh kawasan industri ini mereka membutuhkan lampu merah di satu titik, maka saya bilang pada saat cerita ke Disub ini mereka ternyata mau. Jadi mereka tuh ingin diberi dan ingin diajak oleh pemerintah untuk bisa berkiprah di situ. Nah, saya sampaikan kepada teman-teman di sana, ternyata luar biasa mereka. Sampai urusan lampu merah saja pada saat Disub tidak bisa membantu, mereka siap bantu. Artinya kolaborasi itu ada, walaupun yang belum terbiasa bagi kita itu adalah bagaimana teman-teman di perangkat daerah mencoba membuat hadir di tengah rakyat dan bisa menjelaskan gitu. Itu yang masih kita sulit. Harus mengubah budaya itu. Nah, termasuk ada beberapa kekecewaan, misalnya mereka yang kunjungan wisata. Kok saya lihat wisata di Majalengka itu penyajian tidak seindah di dalam tampak foto. Ada yang gitu. Kalau ini situ Cipanten ini dipoto mau begini, kok begini-begini aja. Kenapa coba bisa terjadi seperti itu? Karena tidak dijelaskan. Harusnya jelaskan bahwa kesini itu kondisinya seperti ini, sebaiknya begini, lebih baik jelaskan. Gitu. Cuma ada ujungnya aja ya. Ya, karena ada orang yang mereka berpetualang, misalnya berpetualang. Oh, senang kalau gitu, sehingga saya harus siap-siap. Saya harus siap-siap bawa ransel, saya harus siap-siap bawa minum, kan ya gitu kan. Nah, sehingga mereka bisa ke penyajian itu dengan posisi yang kesiapan dia sendiri. Betul. Dan itu akan senang gitu loh. Mana ada sekarang naik gunung jalannya bagus, kan nggak ada. Tapi tadi ya ceritanya cerita senang. Terus saya bilang ke PU, tolong pisahkan antara kalian membangun jalan untuk betonisasi, yang itu adalah untuk jenis kendaraan yang berat, dengan membangun jalan yang menggunakan aspal atau hot mix, dan bedakan juga bagaimana cara membangun jalan yang menuju tempat wisata. Gitu. Apa bedanya Pak? Nah, bila perlu tempat wisatanya udah jalannya kecil seperti itu, yang dibutuhkan bukan pelebaran jalan, karena pelebaran jalan akan membutuhkan waktu lama. Lebih baik buat kantung-kantung parkir, yang kantung-kantung parkir itu bisa menjadi bagian dari perselisihan jalan, tetapi si kantung parkir itu pun juga menarik minat agar mereka mau jalan. Dengan cara apa? Maka jalan yang saya sarankan di sana adalah membuat paving block yang warna-warni gitu kan misalnya. Nah, itu adalah yang saya usulkan untuk menuju lokasi wisata. Tapi jelaskan bahwa penyajian itu posisi bawangnya lagi hijau itu di bulan ini gitu kan. Sehingga mereka pas datang. Pas, jangan sampai lihatnya begitu, hijau begitu ke situ ternyata
lagi panen dan posisinya udah pada coklat, Iya. kecewa juga akhirnya. Nah, itu yang belum dijelaskan. Iya. Padahal mereka wisatawan itu sekarang kan butuhnya foto Pak ya. Iya, gitu. Itu foto nggak sama kondisinya. Nggak sama, Mereka gitu. protes pasti itu. Tahu gini mah kan gitu akhirnya. Iya. Pak, kalau Majalengka ini kan kita tidak bisa pisahkan dari Kertajati Pak ya, PJB. Ya. Nah, apa yang Bapak amati sekarang? Kayaknya kok banyak orang yang mengatakan bahwa ini perkembangannya lambat banget sih. Dampaknya ke wilayah-wilayah sekitar bandara ini. Kita evaluasi hampir di mingguan ya. Iya. Kan. Ternyata kalau kita lihat pasca dibukanya Bandara Kertajati di bulan Oktober ya, Oktober kemarin, itu ada peningkatan. Ya. Nah, peningkatannya untuk kunjungan dan penerbangan yang paling banyak itu Kertajati Bali. Kertajati Bali Kertajati itu paling banyak. Setelah itu Kertajati Makassar disusul dengan Kertajati Medan. Nah ini untuk penerbangannya saya sudah mengusulkan ingin kita membuka penerbangan Kertajati Surabaya. Nah, itu saya bisa pulang cepat itu. Nah, itu misalnya. Jadi maksudnya bukan karena Mas Adi bisa pulang cepat saja, tapi Kertajati Surabaya ini adalah bagian dari solusi, gitu kan? Solusi untuk membuat transit pada saat ke kawasan Indonesia Timur gitu. Iya. Karena kalau tidak transitnya di Surabaya, mereka akan balik ke Jakarta, Pak. Iya. Jadi gitu kan. Kalau ke Jakarta tidak ada solusi lain. Iya. Tapi kalau transitnya di Surabaya, maka dia solusinya apakah ke Jakarta atau ke Kertajati, itu yang kita harapkan. Terus itu peningkatan terjadi walaupun 850.000 target kunjungan di Desember kemarin itu tercapai. Dan kita di 2024 mentargetkan 2024 ini 2 juta kunjungan. Ya, jadi yang ingin kita buat 2 juta pun juga tuh maksudnya yang ke Majalengka atau yang di Kertajati aja? Karena Kertajati kan pasti ke daerah mana lagi? Oh iya, yang ke Majalengka. Ke Majalengka ya. Yang ke Majalengka. Nah, kualitas lamanya kunjungan itu yang masih kecil. Berapa Pak sekarang Pak? Jadi misalnya masih sehari atau gimana? Masih sehari, gitu. Jadi hanya menjadi bagian dari transit, gitu loh. Bisa transit itu begini, dia kunjungan ke Majalengka tapi sebetulnya nginepnya di Cirebon. Iya. Gitu kan. Betul. Nah dia misalnya main ke Majalengka tapi sebelumnya dia tuh udah aja di Bandung, gitu kan. Atau ke Majalengka. Karena memang jarak Kertajati Bandung dekat dengan Cisundawu. Iya. Nah lamanya kunjungan di Majalengka ini masih harus ditingkatkan. Iya. Harus sekali-sekali kita tuh mengevaluasi itu dan tingkatan. Jadi strateginya adalah selain membuat tadi wisatawan datang melalui Kertajati yang harus berdampak, yang kedua juga adalah lamanya mereka kunjungan di sini. Nah, pendorong itu semua di Kertajati dalam waktu dekat, maka penerbangan umroh pun juga dilakukan di Kertajati. Yeah. Bahkan saya sebagai orang provinsi juga sudah menyampaikan keberangkatan haji jemaah haji tahun 2024 yang kemarin itu hanya Majalengka, Cirebon, Indramayu, Kuningan dan Subang yang berangkat dari Majalengka. Nah, kita berharap dan mengusulkan diubah jadi Bodebek yang di Jakarta, gitu kan. Di luar Bodebek di Kertajati. Ya, gitu kan. Apalagi Bandung ikut Kertajati ya. Bandung ikut Kertajati, Tasik juga pasti harus ikut Kertajati. Kalau kemarin kan memang Cisundawu belum ada ya. Iya. Dengan adanya Cisundawu, bahkan jawaban dari pemerintah pusat bahwa rencana penerbangan itu akan dibuat semacam zonasi gitu kan. Iya. Dan memungkinkan sebetulnya bukan hanya wilayah Jawa Barat di luar Bodebek ke Kertajati, tapi daerah aglomerasi perbatasan dengan Jawa Tengah pun juga bisa ke Kertajati gitu kan, seperti Tegal. Iya. Nah, kalau di sananya perbatasan dengan Pangandaran itu Cilacap. Betul. Brebes itu bisa ke Kertajati. Nah, mudah-mudahan dengan itu semakin banyak dan semakin bertambah tadi rencana kunjungan ditambah kualitas lamanya kunjungan yang kita harapkan. Itu ini Pak, berarti kan
semacam kita butuh Majalengka butuh semacam asrama haji yang gede banget. Oh iya, sudah ada asrama hajinya di Indramayu. Jadi kalau pada asrama haji itu yang pernah kita lakukan memang berada di Indramayu. Jadi di Majalengka itu yang kita perlu kembangkan, mereka transit dulu ke Indramayu asrama haji, maka penerbangan dari Kertajati harus kita siapkan paling sarana pendukung, dari mulai misalnya bagaimana orang bisa berinvestasi untuk hotel ya. gitu kan, dan mempersiapkan beberapa travel. Jadi travel itu dari Kertajati yang kira-kira siap. Kalau saya turun ke Kertajati itu mau kemana? Gitu loh. Itu yang sama hari ini orang tuh masih bingung. Jadi kalau tidak dijemput tuh bingung. Nah, pengennya kan orang datang ke Kertajati mau kemana? Ke sini, orang tinggal naik. Nah, keluar dari Bandara Kertajati, wajah Majalengkanya belum nampak. Jadi kalau kita berhenti di Kertajati, keluar dari bandara, mau belok kanan, mau belok kiri, tulisan bahwa oh kamu tuh sudah di Majalengka, itu juga belum. Nah, itu nanti. Padahal dia ada di wilayah Majalengka. Padahal kamu tuh sudah tiba di Majalengka. Nah, tampak itulah yang kita ke depan akan kita rencanakan. Kayaknya perlu cepat itu Pak ya. Ya kalau itu perlu cepat karena wajah itu. Sama seperti jalan-jalan yang rusak tapi perbatasan dengan kabupaten lain, itu juga wajah yang harus kita karena seringkali kan lintas batas tuh kita jadi tahu, oh ini kita berarti sudah lewat sini karena jalannya rusak. Tapi kan dengan cukup dengan media sosial hari ini, mereka dengan 2 jari kan bisa memviralkan itu. Nah ini lihat nih, nih kita lagi jalan di kabupaten ini. Nah ini nih pengen ketawa nih, kayak gitu. Ketahuan dari apanya? Dari jalannya rusak gitu ya. Jalannya saking bagusnya bisa membuat orang yang hamil itu langsung lahir gitu. Macam-macam gitu. Iya. Oke Pak, dalam waktu dekat gebrakan apa lagi Pak? Ya, tadi selain dari kuliner, saya terus meresmikan GGM ya, gebrakan lainnya saya tuh justru ingin pemanfaatan lahan-lahan aset yang aset itu terbengkalai, kayak seperti Pasar Lawas. Pasar Lawas itu terbengkalai, lahannya 2 hektar, tapi itu adalah lahan emas. Kalau kita rencanakan DED dulu ingin dibangun baik kerjasama dengan ini, itu pasti lama. Makanya saya katakan, tolong, saya tidak mau aset-aset tanah pemerintah itu justru tidak termanfaatkan. Beda dengan potensi luar ya, bahwa aset itu sebetulnya bisa mengembalikan. Jadi saya ingin akan mengumpulkan komunitas. Jadi saya akan mengumpulkan komunitas anak-anak kreatif, komunitas kopi, komunitas seni, komunitas budaya saya pengen tahu mau diapakan. Saya berharap di situ tuh ada aktivitas-aktivitas yang menyemangati mereka semua. Insya Allah itu dalam waktu dekat, dan kita tidak menggunakan APBD, kita akan coba memberi ruang untuk berekspresi dari teman-teman komunitas dan bisa memanfaatkan itu. Pak, ini terkait tahun politik Pak. Apa yang akan Bapak lakukan untuk menjamin netralitas ASN? Oh iya. Ya, karena ini kan baru saja rame nih kan. Ya, Bapak tahu lah pasti. Nah, apa yang akan Bapak lakukan? Saya sudah sampaikan ke teman-teman media yang menanyakan bahwa janji saya untuk menyampaikan bahwa ASN harus netral. Jadi tugas yang paling penting PJ itu ternyata selain menjamin pelaksanaan pemilu yang tertib dan damai dan memelihara itu, termasuk juga netralitas ASN. Nah, untuk netralitas ASN, kita sudah melakukan beberapa fakta integritas, termasuk juga untuk rencana netralitas ASN itu yang ini belum dibuat nih oleh teman-teman. Semacam bagian beberapa tagline yang dibuat oleh teman-teman ASN sendiri.
bahwa kami menyatakan netral misalnya, terus mereka bikin spanduk, mereka juga berkomitmen seperti apa, itu yang akan kita kumpulkan. Dan selain itu kita juga sudah kerjasama dengan Bawaslu bahwa saya tidak akan memberi perlindungan jika kalian memang sudah kita ingatkan mereka adalah tidak bersikap netral. Yeah. Saya sampaikan ke seluruh ASN bahwa ciri-ciri orang cerdas itu yang saya tidak mau dengar kalian itu tidak netral, dan yang kedua kalian itu bersikap hedon. Itu sudah saya ingatkan semuanya. Sudah saya ingatkan. Dan cara mengontrolnya kita memang melakukan beberapa langkah-langkah. Ada tim yang dibentuk, si tim ini dari gabungan, ada inspektorat, ada Satpol PP di situ bergabung, dan mereka juga selalu mengawasi, dan ada beberapa dinas-dinas yang hari ini juga belum membuat spanduk-spanduk netralitas, itu akan kita umumkan kembali. Artinya bottom up mereka harus semacam declare bahwa mereka netral gitu. Jadi bukan top down dari Pak PJ, tapi mereka harus bikin sendiri gitu ya. Sudah kita buat seperti itu, dan saya pun juga menyampaikan di berbagai media ke siapapun saya ngomong, Pak, bagaimana nggak ada arah netralitas, siapapun saya jawab gitu. Oke. Harapan Pak Dedi di tahun politik untuk warga Majalengka, Pak? Ya, harapannya kemarin kita hitung ya, berapa sih sebetulnya pemilih pemula. Pemilih pemula itu hampir sekitar di 150.000. 150.000 ya? Pemilih pemula di Majalengka. Terus saya tanya lagi ke Disduk, berapa yang sampai hari ini belum terekam KTP? Enggak. Ternyata ada sekitar 20.000 lagi. Jadi sekarang ini lagi mengejar perekaman KTP agar selesai sebelum di pemilu, dan akhirnya kerjasama dengan sekolah-sekolah. Karena mereka rata-rata anak-anak di SMA dan SMK kelas 3. Iya. Harapannya itu adalah naiknya angka partisipasi masyarakat yang kita harapkan untuk Majalengka, dan harapan yang kedua, mohon kita dimudahkan tidak ada bencana. Itu yang saya khawatirkan. Ini bulan-bulan gawat ini, Pak. Ya, makanya saya banyak sekali peringatan. Karena bagaimanapun kadang-kadang kalau dengan alam seperti itu, pembangunan konsep yang dilakukan udah hancur semua. Seperti itu. Harapannya nggak ada bencana. Jadi ya, kita berdoa. Kita kan nggak mengira kemarin di Sumedang, di Garut kita nggak mengira ada kayak gitu. Makanya pada saat konsep malam tahun baru, di luar dugaan kita merencanakan pada saat teman-teman nanya, Pak, konsepnya apa? Saya pengen sore itu sebelum maghrib, sama-sama sholat maghrib. Terus saya pengen istighosah sama teman-teman, beres istighosah, saya pengen makan nasi liwet di daun, kata saya, dengan semua, dengan ada kepala desa, ada camat, ada FKUB, ada MUI. Gitu. Ya benar, kita makan pakai daun, pakai ngaliwat. Udah lagi. Ada simbol khusus yang mau dicapai dengan ngaliwat itu? Enggak, hanya cerita tentang kekompakan, kegotong royongan, bahwa kita ini berdoa agar tanah kelahiran kita ini Majalengka dijauhkan dari lagi posisi. Memang kita berniat seperti itu dalam hal waktu yang sama sebelumnya terjadilah informasi seperti itu. Jadi akhirnya pada saat pergantian malam tahun baru, ya saya selingi dulu akhirnya dengan teman-teman yang lagi nonton malam tahun baruan, kita berdoa untuk tetangga kita yang Kabupaten Sumedang. Mudah-mudahan seperti itu. Dan terasa di Majalengka itu dari 26 kecamatan saya cek hampir terasa di 17 kecamatan. Ya 17 kecamatan itu dampak dari Sumedang itu terasa dirasakan. Untungnya masih terasa aja, Pak ya. Setidaknya ikut punya perasaan untuk berempati dengan mereka ya. Oke Pak, ini 4 pertanyaan terakhir yang
harus dijawab cepat. Aduh, apa nih? Ya. Ngeri Yang pertama, makanan khas Majalengka favorit Pak Dedi apa? Katel, sambal katel. Sambal katel. Terakhir kapan Pak makan itu? Kemarin. Oh, kemarin. Nah, terus yang kedua, tempat nongkrong favorit waktu remaja. Mie ayam. Mie ayam yang diceritain tadi. Toye, ada di IG saya. Itu kenapa Pak? Hah? Kenapa jadi favorit? Mie ayam Toye itu dulu jualnya di Galaxy bioskop. Bioskop. Nah, bioskopnya udah nggak ada, jadi pindah ke seberangnya. Gitu. Dan di situ tempat nongkrong anak-anak, tempat juga ya ketemu sesama Baya, termasuk juga ketemu Pajar. Jadi banyak alasan untuk jadi kenangan Pak ya. Kenangan. Nah, tempat wisata favorit di Majalengka. Cipadung. Ya, kenapa itu Pak? Ya, karena di atas rumah saya. Jadi kalau dulu Lebaran ke situ Cipadung, kalau sekarang mah situ Prabu Siliwangi ya. Ya. Ya saya tinggal jalan kaki. Oke. Bahkan kadang-kadang ke situ tuh bukan hanya di hari besar, malam hari pun juga mandi ya ke situ. Makanya favorit banget. Iya. Terakhir Pak, apa yang bikin Bapak selalu kangen pada Majalengka? Karena Majalengka itu tempat yang telah membuat dan mendewasakan saya. Oh gitu. Jadi saya banyak sekali cerita suka, cerita duka yang hadir di Majalengka. Tapi hari ini saya baru sadar bahwa cerita suka dan cerita duka itu semuanya, cerita itu adalah membuat saya menjadi dewasa. Ya oke. Itu. Oke Pak Dedi, terima kasih Sama-sama atas perbincangannya, sangat menarik. Semoga cerita-cerita Pak Dedi tadi menjadi inspirasi bagi anak-anak muda Majalengka. Kalau yang tua kan sudah lewat waktunya ya. Sekarang anak muda supaya jangan lupa terinspirasi. untuk berkunjung ke Majalengka. Jangan lupa untuk berkunjung ke Majalengka buat siapapun yang belum pernah ke Majalengka. Karena Majalengka adalah surga yang tersembunyi. Surga yang tersembunyi, betul. Terima kasih Pak Dedi sekali lagi. Sama-sama, atur nuhun, Pak Dedi. Semoga kita ada waktu lagi bertemu di Majalengka. Monggo ditunggu kapan Iya. lagi. Oke, terima kasih Tribuners. Itulah bincang-bincang saya dengan PJ Bupati Majalengka Bapak Dedi Supandi. Semoga inspirasinya melekat di ingatan teman-teman semua. Terima kasih, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.